ada tujuan apa nih Nak Kolbi datang ke ruang BK? Oh iya Bu, jadi kan begini Bu, saya itu kan tipikal orang yang suaranya lantang karena saya itu berada di kabupaten yang punya budaya suara yang keras. Ya. Nah gitu Bu, jadi di kelas saya itu kan saya lumayan aktif, tapi teman-teman saya itu menghindari saya. Nah, saya berpikir apa kesalahan saya. Nah, ternyata teman-teman saya itu mengatakan bahwa ketika saya itu berbicara, saya itu katanya marah atau jengkel. Padahal saya itu kan berbicara, saya merasa bahwa saya itu bicara dengan biasa-biasa saja, sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Tapi penilaian teman-teman saya itu berbeda. Nah, makanya dia menghindari saya dan saya merasa sendiri di kelas, tetapi saya punya akademik yang bagus Ibu, tapi relasi saya itu kurang. Jadi saya merasa wah, mungkin saya ini kesulitan dalam berinteraksi kepada teman-teman saya. Jadi Nak Kolbi ini merasa terganggu ya Iya. dengan cara teman-temannya berinteraksi dengan Nak Kolbi karena Nak Kolbi rasa di mereka ini tidak nyaman dengan Nak Kolbi. Iya, begitu betul ya. sekali. Jadi Nak Kolbi pikir teman-temannya menjauhi Nak Kolbi karena Nak Kolbi dari Takalar begitu. Iya, karena dia merasa bahwa saya itu berbicara dengan suara lantang karena saya marah dan saya jengkel. Padahal saya itu kan memang perasaan saya biasa-biasa saja. Tapi mungkin penilaian teman-teman saya itu berbeda karena memang budaya di Takalar itu kan Bu, suaranya memang lantang. Saya tidak tahu ya budaya-budaya di teman-teman saya bilang katanya kalau suara lantang itu kan katanya dia sedang marah, padahal saya itu biasa-biasa saja Ibu. Oh, jadi kalau begitu Nak Kolbi bisa komunikasikan dengan teman-teman Nak Kolbi. Kalau Ibu boleh tahu, Nak Kolbi baru sadar sekarang atau sudah lama Nak Kolbi rasakan? Oh iya Ibu, jadi Begitu. saya itu baru sadar ketika ada salah satu teman saya, dia itu inisialnya S. Dia itu menanyakan kepada saya pada saat berbicara, bilang katanya, Kolbi kenapa kamu marah berbicara seperti ini? Nah di situ saya sadar Ibu, saya merasa bahwa wah sebenarnya itu saya tidak marah, bisa-bisa saja, tapi mungkin penilaian teman-teman saya itu berbeda dengan penilaian diri saya Ibu, begitu. Jadi Nak Kolbi baru tahu ya dari Iya, salah satu teman saya begitu. yang menegur saya Ibu pada saat itu. Jadi Nak Kolbi bisa simpulkan bahwa teman-teman yang lain juga menjauhi Iya. Nak Kolbi karena hal seperti ini. Betul sekali Bu. Jadi harusnya sih Nak Kolbi bisa komunikasikan ya dengan teman-temannya bahwa saya memang pembawaan saya memang begini, kalaupun bisa saya ubah itu mungkin butuh waktu yang lama begitu ya. Iya Bu. Karena kan kita ini berbeda-beda ya, namanya Indonesia begitu. Kalau Nak Kolbi kira yang seperti itu, Nak Kolbi bisa cari teman yang lebih nyaman Nak Kolbi temani untuk berinteraksi daripada teman-teman yang lain. Oh iya Bu, jadi begini kan saya itu tipikal orang yang ekstrovert. Nah dari sini Bu, mulai teman saya satu persatu itu menghindar. Nah di situ sekarang itu saya cuma punya 2 dari 35 siswa Ibu. Nah saya di situ merasa kesulitan dan merasa saya ini cukup sendiri saja karena teman-teman saya ini mungkin tidak nyaman dengan suara saya, dan saya sadar bahwa memang saya sudah sepatasnya dihindari karena suara saya itu mungkin merasa terganggu atau bagaimana Ibu. Nak Kolbi tidak usah merasa kalau misalnya Nak Kolbi hanya memiliki 2 teman, tapi Nak Kolbi harus bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, meskipun Nak Kolbi punya perbedaan tersendiri di antara teman-teman yang lain. Namun Nak Kolbi harus membiasakan diri untuk selalu bisa. Jadi kesimpulannya ini Nak Kolbi tidak usah merasa insecure sama teman-temannya begitu, tapi ini harus menjadi kekuatan Nak Kolbi untuk mungkin Nak Kolbi punya kelebihan lain di bidang tertentu, jadi bisa meningkatkan di bidang lain, menyibukkan diri untuk hal-hal positif lainnya daripada
membuang-buang waktu untuk berinteraksi boleh dan tidak ada salahnya, namun kamu juga jika itu merugikan kamu, merasa kamu terbebani, kamu juga bisa mencari hal-hal positif lainnya di luar kelas begitu. Iya Bu, jadi sekarang saya itu lebih meningkatkan lagi ya Bu di bidang-bidang yang saya miliki, punya ahli di antara yang lain. Begitu. Oh, iya, oke, Bu. Dalam praktik konseling yang disajikan dalam bentuk video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam kemampuan attending dalam hal membangun komunikasi, konselor sudah menunjukkan rasa empati yang baik terhadap kebutuhan konseli, menyampaikan kata-kata penerimaan kepada konseli sebagai awal pembuka terjadinya proses konseling. Konselor juga menyampaikan apa saja tujuan dilakukannya konseling pada konseli, menentukan kebutuhan-kebutuhan secara matang dan konkret yang menyesuaikan dari kebutuhan konseli sendiri. Dalam hal pengaturan posisi duduk, konselor sudah mengatur posisi duduk dan jarak yang menyesuaikan dengan kenyamanan konselor sendiri. Kemudian kontak mata yang dilakukan oleh konselor menjadi salah satu yang menunjukkan bahwa konselor sudah memberikan perhatian penuh kepada klien ketika menceritakan masalah yang dihadapi. Kemudian memberikan kontak fisik seperti adanya gerakan tangan yang dilakukan oleh konselor kepada klien. Dalam keterampilan mendengarkan, konselor sudah memfokuskan perhatian pada pembicaraan yang disampaikan oleh konseli tentang peristiwa yang dialami dan memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh konseli sendiri dan memperhatikan konseli saat berbicara. Namun, kontak fisik yang dilakukan oleh konselor kepada konseli masih perlu tahap peningkatan atau masih perlu ditingkatkan lagi.